Halo, perkenalkan nama saya Joseph Extradanino dengan NIM 2015051094 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Kejuruan. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Optimalisasi Penggunaan 2 ISP menggunakan metode PCC serta failover di SMP Negeri 4 Singaraja. Nah, di era modern ini, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan di dunia kerja. Nah, jaringan internet menjadi sebuah kebutuhan utama dalam suatu proses pertukaran data ataupun informasi. Banyak aspek kehidupan yang terbantu dengan adanya layanan internet. Nah, di dalam dunia pendidikan seperti pada SMP Negeri 4 Singaraja, ketersediaan jaringan internet yang stabil sangat penting untuk diperhatikan karena sekolah-sekolah sudah mengimplementasikan teknologi dalam proses pembelajaran di sistem pembelajaran berbasis teknologi. Nah, namun kestabilan dan ketersediaan jaringan internet pada SMP Negeri 4 Singaraja belum bisa terrealisasikan dikarenakan pengelolaan dan manajemen jaringan yang kurang baik, walaupun sudah difasilitasi dengan 2 ISP yang disebabkan oleh pemberian beban kerja yang banyak pada salah satu ISP. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan sebuah solusi yaitu dengan diterapkannya load balancing PCC untuk mengatasi masalah tersebut dengan dilengkapi sistem failover untuk menjaga ketersediaan suplai internet pada sekolah ketika salah satu ISP mengalami downtime atau mati. Nah, berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rancangan jaringan komputer yang efisien dalam pengoptimalan bandwidth agar tidak terdapat pembebanan traffic koneksi pada salah satu line ISP. Yang kedua, bagaimana penggunaan teknik failover pada 2 ISP dengan provider yang sama ketika salah satu line ISP mengalami masalah seperti terputus atau mati. Nah, selanjutnya, merujuk pada rumusan masalah terdapat 2 tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui rancangan jaringan komputer yang efisien dalam pengoptimalan bandwidth agar tidak terdapat pembebanan traffic koneksi pada salah satu line ISP. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan teknik failover pada 2 ISP dengan provider yang sama ketika salah satu line ISP mengalami masalah seperti terputus atau mati. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian PPDOO yang berupa siklus hidup atau life cycle yang dikembangkan oleh Cisco untuk pengembangan sebuah jaringan. Nah, di dalam metode PPDOO ini terdapat beberapa fase. Yang pertama ada fase prepare, yang kedua ada fase plan, yang ketiga ada fase design, yang keempat ada fase implement atau implementasi, yang kelima ada fase operate, dan yang terakhir ada fase optimize. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama, hasil dari penelitian yang dihasilkan berdasarkan urutan metode yang dirancang sebelumnya yang mengacu pada pendekatan metode PPDOO. Yang pertama ada fase prepare atau persiapan. Nah, di sini merupakan pengidentifikasian masalah dan jaringan internet yang digunakan pada SMP Negeri 4 Singaraja. Identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung ke SMP Negeri 4 Singaraja dengan mendapatkan data primer seperti wawancara dan observasi. Nah, dalam fase prepare ini terdapat beberapa temuan, yaitu topologi yang digunakan pada SMP Negeri 4 Singaraja, yaitu merupakan topologi tree dengan ISP 1 langsung mengarah kepada mikrotik yang selanjutnya diteruskan kepada access point untuk dilakukan penyebaran jaringan internet menggunakan sistem wireless untuk mengcover akses klien hotspot.
Di sini dapat terlihat bahwa beban kerja ESP2 sangat banyak, yaitu pertama untuk mengcover akses hotspot klien dan mengcover beberapa lab TK yang terdapat beberapa unit komputer. Seperti di lab komputer 1 terdapat 40 unit komputer dan lab 2 terdapat 38 unit komputer. Nah, sedangkan pada ESP1 hanya mengcover satu gedung TU saja dengan beberapa pengguna di dalamnya. Nah, selanjutnya dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sedang dialami pada SMP Negeri 4 Singaraja tersebut adalah jaringan internet yang lambat yang diakibatkan karena manajemen bandwidth yang kurang maksimal. Yang kedua, beban kerja hanya dibebankan pada salah satu ESP saja. Nah, masuk ke fase kedua, yaitu fase plan. Fase plan merupakan tahapan perancangan hasil yang akan didapatkan untuk menentukan kebutuhan jaringan berdasarkan kebutuhan pengguna serta rencana tindakan yang akan dilakukan selama proses uji implementasi nantinya. Nah, di sini adalah topologi load balancing PCC yang diantaranya kedua ESP dengan kecepatan internet masing-masing ESP sebesar 100 Mbps dari provider Telkom yang terhubung langsung ke mikrotik dan akan dihubungkan ke perangkat jaringan lainnya untuk menyambungkan klien atau komputer ke sekolah. Selanjutnya terdapat pembagian jalur antara akses konten dan akses selain konten atau default, sehingga ketika user mengakses sebuah website selain website konten akan dialihkan ke line ESP1 untuk menghindari terjadinya FUP atau Fire Usage Police terhadap kedua line ESP, dikarenakan akses line ESP default akan menjadi jalur untuk akses aplikasi atau website yang memerlukan kecepatan koneksi internet yang stabil atau minim latency, seperti untuk akses VoIP dan akses penting sekolah yang dikategorikan sebagai akses prioritas untuk kegiatan sekolah. Dan pada line ESP2 akan menjadi akses konten berupa akses aplikasi atau website yang setiap saat akan diakses oleh user. Nah, di sini untuk akses konten terdapat akses YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, dan TikTok. Nah, selanjutnya untuk akses default, yaitu akses selain akses konten seperti Dapodik, Erapod, Zoom, dan Google Meet. Nah, terdapat juga limitasi bandwidth yang akan diterapkan, yaitu limitasi terhadap akses hotspot klien, yaitu untuk user guru dengan download 5 Mbps dengan upload unlimited, dan user siswa dengan download 3 Mbps dan upload 2 Mbps. Nah, selanjutnya fase desain, yaitu merupakan tahapan untuk merancang dan mendesain jaringan yang akan dibangun sesuai dengan persyaratan dan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Fase desain ini adalah pendesainan topologi jaringan yang nantinya akan diimplementasikan pada SMP Negeri 4 Singaraja sebagai solusi dari permasalahan yang sedang dialami oleh SMP Negeri 4 Singaraja. Selanjutnya yaitu terdapat ilustrasi penempatan perangkat jaringan yang akan diterapkan pada SMP Negeri 4 Singaraja. Dapat dilihat di sini, line ESP1 dan ESP2 akan terhubung pada mikrotik yang terletak pada lab TK1 dengan beberapa perangkat lainnya yang terdapat pada lab TK1, yaitu switch, lab TK2 yang akan terhubung pada perangkat komputer yang terdapat pada lab TK1. Setelah itu ada switch client hotspot serta akses point lab TK yang akan mengcover ruang guru dan lab TK. Selanjutnya akan dilakukan pemasangan akses point pada ruang TU agar user atau klien dapat terhubung pada jaringan dengan berbasis wireless. Dan untuk perangkat lainnya seperti pada penempatan sebelumnya, satu akses point pada lab TK2, satu switch untuk menghubungkan perangkat komputer pada lab TK2, satu akses point
pada ruang kelas barat dan 3 access point serta 2 switch pada ruang kelas bagian utara. Selanjutnya yaitu pada fase implementasi, yaitu fase di mana semua perangkat jaringan yang akan dipasang akan dikonfigurasi sesuai dengan rancangan dan desain yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Nah, perangkat jaringan yang dipasang sesuai dengan topologi yang telah dibuat. Gambar berikut merupakan penempatan mikrotik pada lab TK1. Konfigurasi yang dilakukan meliputi pemasangan kabel LAN pada modem lab TK1 atau 2 merupakan mikrotik pada Ether 1. Pemasangan kabel LAN pada modem ruang TU menuju mikrotik pada Ether 2. Pemasangan kabel LAN untuk klien hotspot pada mikrotik Ether 3 menuju pada switch. Pemasangan kabel LAN untuk klien komputer pada mikrotik Ether 4 menuju switch lab TK1. Dan selanjutnya pemasangan kabel LAN untuk klien komputer pada mikrotik Ether 5 menuju switch lab TK2. Nah, selanjutnya terdapat konfigurasi dasar. Nah, dikarenakan pada kasus ini menggunakan 2 ISP dengan masing-masing modem ISP menggunakan IP lokal 192.168.1.1 dari provider yang sama, maka langkah pertama yang dilakukan yaitu mengubah IP lokal pada salah satu modem ISP untuk dapat membedakan antara ISP 1 dan ISP 2. Gambar ini adalah merupakan konfigurasi IP pada ISP 2. Nah, selanjutnya terdapat konfigurasi IP address, yaitu pemberian alamat IP pada setiap jalur Ether port yang terdapat pada mikrotik. Nah, di sini untuk Ether 1 yaitu mengarah pada ISP 1 dengan IP 192.168.1.100/24, Ether 2 untuk ISP 2 dengan IP 192.168.2.100/24, Ether 3 untuk WiFi client dengan IP 10.10.10.10.1/23, untuk Ether 4 yang menuju pada lab 1 dengan IP 172.16.1.1/24, dan yang terakhir ada Ether 5 yang menuju pada lab 2 dengan IP 172.16.2.1/24. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi gateway. Fungsi dari konfigurasi gateway ini untuk meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, di sini akan ditambahkan 2 route list dikarenakan pada kasus ini menggunakan 2 ISP. Selanjutnya ada konfigurasi DNS untuk menerjemahkan penamaan host atau hostname yang menjadi serangkaian IP sehingga memudahkan komputer dan protokol IP dapat mendefinisikan sebuah alamat. Nah, di sini untuk DNS yang digunakan yaitu DNS dari Google dengan IP 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Selanjutnya ada konfigurasi IP pool untuk memberikan rentang IP atau range IP yang dapat digunakan oleh klien. Nah, di sini untuk pemberian IP pool, yang pertama IP pool untuk lab TK1, yang kedua pemberian range IP untuk lab TK2, dan yang terakhir range IP untuk WiFi client. Selanjutnya ada konfigurasi DHCP network untuk pemberian IP dynamic untuk klien hotspot TK1 dan lab TK2. Nah, selanjutnya konfigurasi DHCP server yaitu pengarahan IP dynamic pada port yang terdapat pada mikrotik, ya, seperti menuju kepada yang pertama ada Ether 3 yang menuju kepada WiFi client, Ether 4 yang menuju pada lab TK1, Ether 5 yang menuju kepada lab TK2. Selanjutnya ada konfigurasi NAT rules untuk pembagian atau meneruskan bandwidth dari
modem atau ISP menuju kepada port mikrotik. Nah, selanjutnya ada konfigurasi hotspot server profile, itu pemberian pengalamatan serta penentuan login hotspot untuk klien WiFi. Nah, selanjutnya ada konfigurasi hotspot server, yaitu pengalamatan jalur yang diperuntukkan untuk hotspot login WiFi klien. Nah, selanjutnya yaitu adalah tampilan login pada desktop dan mobile. Nah, lanjut kepada konfigurasi PCC. Yang pertama ada konfigurasi user profile, itu pemberian limit atau jumlah user yang dapat terhubung pada user siswa dan user guru. Yang pertama user siswa yaitu sebanyak 310 user, untuk user guru yaitu sebanyak 200 user. Selanjutnya yaitu konfigurasi user, yaitu pembuatan user untuk akses hotspot klien, yaitu yang pertama untuk user siswa dan yang kedua ada user guru. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi address list klien hotspot pada mikrotik melalui aplikasi Winbox. Nah, fungsi dari konfigurasi ini adalah untuk menandai sebuah akses yang menuju pada akses klien. Nah, selanjutnya yaitu merupakan tampilan konfigurasi address list content pada mikrotik melalui aplikasi Winbox yang berfungsi untuk menandai sebuah akses yang nantinya akan menjadi sebuah penanda untuk membelokkan jalur pada ISP content, yaitu ISP2. Selanjutnya merupakan tampilan konfigurasi firewall mangle mark routing untuk konten yang berfungsi untuk memberikan sebuah tanda atau mark pada setiap koneksi dan paket data yang lewat untuk nantinya dapat diatur sedemikian rupa melalui jaringan router mikrotik. Selanjutnya yaitu konfigurasi firewall mangle mark connection untuk upload pada mikrotik yang berfungsi untuk membuat mark baru pada sebuah connectivation traffic. Nah, selanjutnya merupakan konfigurasi firewall mangle mark paket untuk upload yang berfungsi untuk menandai semua paket yang sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. Selanjutnya itu merupakan tampilan konfigurasi firewall mangle untuk mark connection untuk download yang berfungsi untuk membuat mark baru sama seperti sebelumnya yang pada mark connection upload untuk menandai connection traffic. Nah, selanjutnya itu konfigurasi mangle mark paket untuk download untuk menandai semua paket yang sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya itu merupakan tampilan konfigurasi untuk memetakan jalur routing rules untuk membelokkan akses user hotspot pada ISP2 content pada mikrotik melalui aplikasi Winbox yang berfungsi untuk menandai ISP yang akan dilalui untuk akses user content, itu dengan menambahkan pada bagian routing mark ditambahkan root content yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu konfigurasi parent queue yang berfungsi untuk menangkap traffic yang ingin dia prioritaskan dengan penggunaan paket mark pada mangle. Selanjutnya yaitu konfigurasi penambahan parent queue pada user profile guru dan siswa untuk dapat membagi traffic antara akses konten dan akses default pada jalur ISP1 dan ISP2. Nah, lanjut kepada konfigurasi selanjutnya yaitu konfigurasi limit bandwidth pada user. Nah, di sini diberikan limitasi bandwidth dengan menggunakan metode simple queue untuk limitasi user guru, yaitu untuk download sebesar 5 Mbps dan upload sebesar 100 Mbps atau unlimited. Dan yang kedua ada limitasi untuk
siswa, yaitu download sebesar 3 Mbps dan upload sebesar 2 Mbps. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi failover. Sini merupakan tampilan konfigurasi penambahan root IP baru pada MikroTik. Nah, fungsi dari konfigurasi ini adalah untuk menjadi rules backup untuk ESP1 default, dikarenakan pada ESP2 konten terdapat pengkhususan jalur untuk akses konten user. Selanjutnya yaitu merupakan tampilan konfigurasi penambahan root IP baru, yaitu yang berfungsi untuk menjadi sebuah rules backup untuk ESP2 konten, dikarenakan untuk dapat membackup jalur akses konten pada user yang menggunakan jaringan. Nah, berikut merupakan tampilan konfigurasi script netwatch pada MikroTik yang berfungsi untuk memberikan perintah otomatis pada MikroTik yang nantinya akan otomatis menghidupkan root backup yang telah dibuat sebelumnya. Tampilan ini adalah merupakan script netwatch untuk ESP2 konten. Nah, masuk kepada fase berikutnya yaitu fase operate. Nah, fase operate yaitu fase di mana fase pengujian terhadap konfigurasi atau implementasi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini yang pertama yaitu adalah pengujian speed test sebelum implementasi optimalisasi jaringan. Nah, di sini pengujian di sini untuk ESP1 dilakukan langsung ke menghubungkan perangkat kepada modem ESP1 yang memperoleh nilai untuk jaringan yang terkoneksi pada jaringan WLAN, yaitu memperoleh download sebesar 10,1 Mbps dengan upload 2,85 Mbps dan akses LAN memperoleh download sebesar 43,27 Mbps dengan upload 45,59 Mbps. Dan pada ESP2 pada jaringan wireless memperoleh download 22,69 Mbps dengan upload 35,93 Mbps, dan pada jaringan LAN memperoleh download 59,21 MB dengan upload 48,56 Mbps. Nah, selain itu terdapat manajemen bandwidth pada ESP1 yaitu pada user guru sebesar 10 Mbps dengan download 10 Mbps dan siswa dengan upload 2 Mbps dan download 1 Mbps. Nah, selanjutnya yaitu pengujian traffic setelah diimplementasikannya load balancing PCC. Nah, pengujian yang pertama yaitu pengujian akses default. Yaitu pengujian akses default guru dan siswa dilakukan dengan menggunakan akses zoom. Dapat dilihat di sini bahwa pada hasil pengujian traffic akses default pada user guru dan siswa menunjukkan bahwa hasil traffic berhasil mengarah pada jalur ESP1. Nah, dengan ini queue yang telah dibuat sebelumnya berhasil membelokkan akses default pada ESP1. Nah, selanjutnya yaitu pengujian terhadap akses konten. Nah, pengujian di sini dilakukan dengan menggunakan akses YouTube. Nah, pada pengujian ini dikategorikan berhasil dilakukan dengan mengalokasikan traffic akses konten kepada ESP2. Nah, selanjutnya yaitu traffic setelah implementasi manajemen bandwidth dengan metode simple queue. Nah, di sini limitasi bandwidth berhasil dilakukan dengan melimit guru dan siswa, yaitu sesuai dengan limitasi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu untuk guru sebesar 5 Mbps dan siswa sebesar 3 Mbps. Nah, dapat dilihat bahwa limitasi yang telah dilakukan sesuai dengan skema yang telah dirancang sebelumnya dengan
melihat traffic rate pada user guru dan siswa dengan akses YouTube yang telah berhasil melimit download user sebesar 5 Mbps dan download user siswa sebesar 2,9 Mbps, di mana telah sesuai dengan rancangan awal, yaitu limit guru sebesar 5 Mbps dan download siswa sebesar 3 Mbps. Nah, selain itu dapat dilihat pada menu queue, ketika user sudah mencapai batas limit maka akan ditandai dengan tanda warna merah pada child queue pada parent queue. Nah, berikut adalah limitasi bandwidth simple queue untuk akses default. Nah, dapat dilihat pada traffic gambar tersebut bahwa jalur yang dilalui yaitu jalur ESP1 dengan tidak adanya limitasi bandwidth yang diterapkan ketika user mengakses konten. Nah, pada pengujian tersebut menggunakan akses Zoom untuk melakukan pengujian. Nah, selanjutnya ada pengujian terhadap threshold yang dapat dilihat bahwa hop pertama yaitu menuju kepada router pada SMP Negeri 4 Singaraja, dan hop kedua yaitu menuju kepada modem ISP atau IP lokal pada modem ISP2. Hop 3 sampai 23 merupakan router yang dilewati selama proses ping berlangsung, dan pada hop 24 yaitu merupakan router dari alamat IP YouTube. Nah, selanjutnya yaitu pengujian threshold Google, yang dapat dilihat bahwa hop pertama yaitu menuju router yang terdapat pada SMP Negeri 4 Singaraja, dan yang kedua yaitu langsung menuju kepada modem ISP1 dengan IP 192.168.1.1. Selanjutnya pada hop 3 sampai 10 yaitu router yang dilewati selama proses ping, dan yang terakhir itu ada hop 10 yaitu hop alamat dari Google itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengujian failover. Nah, dapat dilihat di sini ketika ESP1 di disable maka root default atau root backup ESP2 default akan otomatis aktif, dan ketika ESP2 dimatikan maka root backup ESP1 konten akan otomatis aktif dan akan mendisable root ESP2 konten. Nah, selanjutnya yaitu pengujian kualitas jaringan dengan menggunakan teknik quality of service. Nah, di sini dari hasil pengujian kualitas jaringan memperoleh rata-rata throughput yaitu sebelum implementasi pada ESP1 itu memperoleh nilai 529 dengan indeks 1 dengan kategori sangat buruk, dan pada ESP2 memperoleh nilai 3528 dengan indeks 4 dengan kategori sangat baik. Nah, setelah diimplementasikan yaitu yang pertama pada user guru memperoleh nilai 2485 dengan kategori sangat baik dengan indeks 4, dan pada user siswa memperoleh nilai 2610 dengan indeks 4 dengan kategori sangat baik, dan pengujian destination address Google Meet dengan nilai 3384 dengan indeks 4 dengan kategori sangat baik, dan destination Zoom memperoleh nilai 3088 dengan indeks 4 dengan kategori sangat baik. Nah, selanjutnya yaitu
quality of service dari rata-rata delay. Yang pertama, sebelum implementasi pada ESP1 memperoleh nilai 15,34 dengan indeks 4 dengan kategori sangat baik. Pada ESP2 yang memperoleh nilai 2,626 dengan indeks 4 dengan kategori sangat baik. Nah, dan setelah diimplementasikan yaitu pada user guru memperoleh nilai 2,49 dengan indeks 4 dengan kategori sangat baik. Pada user siswa memperoleh nilai 2,54 dengan indeks 4 kategori sangat baik. Nah, pada destination address Google Meet memperoleh nilai 2,23 dengan indeks 4 dengan kategori sangat baik. Dan pada destination Zoom memperoleh nilai 1,96 dengan indeks 4 dengan kategori sangat baik. Nah, selanjutnya yaitu rata-rata jitter. Nah, sebelum diimplementasikan pada ESP1 memperoleh indeks 4 dengan kategori sangat baik. Pada ESP2 memperoleh indeks 4 dengan kategori sangat baik. Dan setelah diimplementasikan pada user guru memperoleh indeks 4 dengan kategori sangat baik. Dan pada user siswa memperoleh indeks 4 dengan kategori sangat baik. Dan pada destination Google Meet memperoleh indeks 4 dengan kategori sangat baik. Dan yang terakhir pada destination Zoom memperoleh indeks 4 dengan kategori sangat baik. Nah, dan yang terakhir yaitu rata-rata paket loss sebelum diimplementasikan pada ESP1 memperoleh indeks 3 dengan kategori baik, dan ESP2 memperoleh indeks 4 dengan kategori sangat baik. Dan setelah diimplementasikan yaitu pada user guru memperoleh indeks 3 memperoleh indeks 4 dengan kategori sangat baik. Setelah diimplementasikan pada user siswa memperoleh indeks 4 dengan kategori sangat baik. Dan pada destination Meet memperoleh indeks 4 dengan kategori sangat baik. Dan destination Zoom memperoleh indeks 4 dengan kategori sangat baik. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan full load dari metode PCC dan HMP. Nah, dapat dilihat di sini bahwa traffic full load pada PCC yaitu dapat membagi traffic atau beban kerja pada kedua ESP. Namun di sini penggunaan bandwidth pada ESP2 lebih besar dibandingkan ESP1 dikarenakan terdapat pemberian akses prioritas kepada akses selain akses konten, yaitu kepada akses ESP1 yaitu ESP default. Nah, selanjutnya adalah traffic full load pada HMP. Itu di sini traffic yang diperoleh dari metode HMP yaitu pembagian beban kerja dibagi kepada kedua ESP. Yaitu yang pertama, ESP pertama memperoleh traffic dengan jumlah bandwidth yang digunakan yaitu 79,5 Mbps dan ESP2 dengan jumlah bandwidth 70,5 Mbps. Nah, dari hasil pengujian tersebut metode PCC menggunakan bandwidth pada ESP1 yaitu sebesar 70,5% dari 100 Mbps dan ESP2 sebesar 91,3% dari 100 Mbps. Dan pada metode HMP memperoleh
nilai pada ISP1 yaitu 79,5% dari 100 Mbps, dan pada ISP2 memperoleh nilai 70,5% dari 100 Mbps. Nah, lanjut kepada tahap pembahasan, yaitu pengoptimalan jaringan internet pada SMP Negeri 4 Singaraja bertujuan untuk memberikan akses yang nyaman pada warga sekolah ketika menggunakan akses internet sekolah, serta memperbaiki arsitektur pada SMP Negeri 4 Singaraja yang dilengkapi dengan dua line ISP, namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh sekolah. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian PPDIOO. Pada penelitian ini terdapat 6 fase, yaitu fase pertama yaitu fase prepare, fase kedua yaitu fase plan atau perencanaan, yang ketiga ada fase design atau dan selanjutnya ada fase implement atau implementasi, selanjutnya ada fase operate yaitu fase operasi, dan yang terakhir ada fase optimize atau optimasi. Nah, berdasarkan hasil pengujian traffic pada kedua ISP, diperoleh hasil bahwa pengalokasian jalur antara akses konten dan akses di default berhasil dilakukan. Nah, dengan itu dapat dilihat bahwa pada gambar ini dilihat bahwa pembagian dari hasil pengoptimalisasian bandwidth dengan metode load balancing PCC dapat membagi bandwidth merata kepada kedua ISP. Yaitu yang pertama ISP 1 memperoleh nilai 20,9 Mbps dan pada ISP 2 memperoleh nilai 23,7 Mbps. Nah, dari gambar tersebut, traffic berhasil dialokasikan dengan membagi akses konten dan akses default yang dapat dilihat pada bandwidth yang terdapat antara ISP1 dan ISP2. Nah, hasil pengujian failover menunjukkan hasil ketika salah satu ISP mati, maka root ISP backup akan otomatis aktif dan membackup akses ISP yang mati. Nah, selanjutnya yaitu pengujian kualitas jaringan menggunakan metode QoS atau Quality of Service menunjukkan hasil dengan rata-rata sangat baik pada setiap indeks setelah dilakukannya implementasi yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Nah, pada grafik throughput dilihat bahwa terdapat peningkatan kepada kedua ISP yang ditandai dengan grafik pada user guru, user siswa, dan pada destination Google Meet dan Zoom. Dan pada delay yaitu dapat menekan latensi yang sebelumnya terdapat lonjakan yang sangat besar pada delay ISP1. Nah, selanjutnya yaitu grafik jitter yang dapat setelah diimplementasikannya optimalisasi dapat menekan jumlah jitter yang sebelumnya terdapat jitter yang sangat besar pada ISP1. Dan yang terakhir, paket loss setelah diimplementasikannya optimalisasi dapat mengurangi paket loss dari yang sebelumnya terdapat paket loss yang sangat besar pada ISP1. Nah, dengan demikian tahap optimalisasi ini memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan performa dan kendala jaringan yang dialami sebelumnya oleh SMP Negeri 4 Singaraja, serta dapat memastikan bahwa jaringan internet pada SMP Negeri 4 Singaraja dapat beroperasi secara optimal dengan memanfaatkan teknik load balancing menggunakan metode PCC atau per connection classifier, serta manajemen bandwidth dengan metode simple queue dan teknik backup jaringan failover.
Selanjutnya masuk kepada penutup. Itu yang pertama ada kesimpulan, yaitu perancangan jaringan komputer yang efisien dapat mengoptimalkan bandwidth agar tidak terdapat pembebanan traffic koneksi pada satu LAN ISP. Perancangan jaringan komputer terhadap kedua LAN ISP dengan menggunakan teknik load balancing PCC atau per connection classifier dapat membagi antara akses konten dan akses default yang dilengkapi dengan limitasi bandwidth ketika user mengakses akses konten dengan menggunakan metode simple queue. Pada user guru dengan download sebesar 5 Mbps dengan upload unlimited, serta pada user siswa dengan download 3 Mbps dan upload 2 Mbps. Nah, dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengalokasian akses berhasil dilakukan dengan akses konten mengarah pada ISP2 dan akses default mengarah pada ISP1. Nah, masuk kepada kesimpulan. Penggunaan teknik failover pada kedua ISP dengan provider yang sama ketika salah satu ISP mengalami masalah dapat dilakukan dengan mengubah salah satu IP lokal pada modem ISP, sehingga pada saat konfigurasi routing ISP backup gateway tidak terdapat IP yang sama antara ISP1 dan ISP2. Nah, hasil simulasi pengujian failover pada provider ISP yang sama menunjukkan bahwa rules backup yang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perintah script netwatch pada ISP1 dan ISP2 yang telah dibuat sebelumnya. Failover dapat memberikan akses backup ketika ISP2 konten mengalami down atau mati, maka ISP2 backup dengan sumber internet dari ISP1 akan otomatis aktif untuk memberikan ketersediaan akses konten pada LAN ISP2. Begitu juga sebaliknya, ketika akses ISP1 default mengalami down atau mati, maka ISP1 backup dengan sumber internet dari ISP2 akan otomatis aktif. Nah, masuk kepada tahap saran. Yang pertama, terdapat beberapa saran. Itu yang pertama, untuk peneliti selanjutnya dapat menerapkan dua metode, yaitu metode load balancing PCC dan metode load balancing HCMP dengan menggunakan dua perangkat mikrotik untuk menghindari bandwidth pada LAN ISP yang tidak digunakan, serta sebagai perbandingan antara load balancing PCC dan metode load balancing HCMP. Dan yang kedua, perlunya dilakukan pemetaan kembali terhadap cakupan koneksi internet pada areal sekolah sehingga meminimalisir terjadinya blank spot. Nah, selanjutnya terdapat dokumentasi sini. Yang pertama ada proses pengkerimpingan kabel untuk menghubungkan modem TU pada mikrotik, dan selanjutnya yaitu pemasangan kabel LAN menuju pada mikrotik di lab TIK. Selanjutnya pemasangan access point pada ruang TU. Nah, selanjutnya ada konfigurasi pemasangan kabel LAN pada lab TIK1. Dan yang terakhir terdapat pemaparan hasil konfigurasi pada pihak IT sekolah. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan. Nah, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Nah, saya tutup dengan terima kasih.